Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, kecerdikan Sintayong gelar pemusatan latihan di Turki. Tom Haye beri kode tak sabar bela Timnas Indonesia. Belum gabung di TC, Justin Hubner justru pecahkan rekor baru. Dan penggawa Garuda diminta hindari netizen yang toksik. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Pelatih Timnas U17 Indonesia Bima Sakti mengatakan bahwa setidaknya ada 3 anak asuhnya yang dibidik klub luar negeri. Dari 3 pemain itu, salah satu nama yang dibidik klub luar negeri adalah Arhan Kakak. Namun Bima Sakti tidak mau menyebutkan siapa saja nama-nama pemain tersebut. Kata Bima Sakti, sebenarnya tidak hanya Arhan Kakak saja yang layak bermain di luar negeri. Ia melihat kualitas pemain Timnas U17 Indonesia bisa bersaing di sana. Ketertarikan klub luar negeri kepada pemain Timnas U17 Indonesia sebenarnya tidak hanya datang selepas Piala Dunia U17 2023. Bima Sakti mengakui bahwa ada beberapa klub di Jerman yang menanyakan pemain-pemain Timnas U17 Indonesia. Seperti diketahui, Timnas U17 Indonesia sempat menjalani pemusatan latihan di Jerman sebelum Piala Dunia U17 2023 digelar. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia saat ini memang sedang melakukan pemusatan latihan di Turki. Hal itu dilakukan karena skuad Garuda akan menghadapi Piala Asia 2023 Qatar. Dalam persiapannya itu, supporter online menyoroti hal yang dilakukan oleh beberapa penggawa Garuda. Dalam unggahan Instagram pribadi Witan Sulaiman, dirinya mengunggah foto skuad Garuda yang sedang hangout sejenak usai melakukan pemusatan latihan. Namun dalam unggahan tersebut mengundang respons negatif dari pencinta sepak bola tanah air di media sosial. Mereka menganggap adanya jarak antara pemain-pemain di atas dengan pemain keturunan. Spekulasi itu muncul karena dalam unggahan lain, pemain berdarah Belanda Indonesia Sein Patinama dan Mark Klok juga membagikan foto kebersamaan mereka. Tentu harapannya keresahan pecinta sepak bola tanah air di atas tidak terbukti. Diharapkan kekompakan terus disajikan seluruh pemain Timnas Indonesia mengingat laga-laga berat sudah menanti mereka. Timnas Indonesia telah menggelar pemusatan latihan di Turki sejak Kamis lalu. Tepatnya digelar di Hussein Icon Football Center, Titanic Deluxe Black, Antalya. Dalam pemusatan latihan tersebut, Waketum PSSI Zainuddin Amali ditugaskan oleh Erick Thohir untuk memantau secara langsung skuad Arhan Sintayong tersebut di Turki. Tujuannya untuk menilai apakah kondisi di sana sesuai dengan kebutuhan skuad timnas atau tidak. Apalagi mereka memiliki target tinggi di Piala Asia nanti. Persiapan yang matang jadi kunci agar misi lolos ke babak 16 besar bisa terwujud. Usai mendarat di Turki, Zainuddin Amali pun terkejut dengan fasilitas yang ada. Menurutnya kondisi di sana sangat lengkap dan ada beberapa klub yang sama-sama menggelar TC. Amali menilai skuad Garuda beruntung bisa menggelar TC di Antalya. Pasalnya beberapa tim berebut untuk menggunakan fasilitas di sana. Gelaran Piala Asia 2023 kini sudah tinggal menghitung hari. Persiapan Timnas Indonesia pun terus digenjot oleh pelatih Sintayong. Bahkan salah satu penggawa Garuda yakni Mark Klok rela berpamitan dari dunia maya untuk sementara waktu demi sang merah putih. Hal itu ia ungkapkan melalui unggahan Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut ia menyewa sebuah agensi public relation. Nantinya agensi tersebut yang akan memegang kendali penuh Instagram sang pemain. Di lain sisi ia juga menjelaskan secara gamblang apa alasan puasa medsos ini. Ex-PSM Makassar itu terus terang ingin terhindar dari warganet yang toksik atau penuh dengan komentar negatif. Selain itu, ia juga tak ingin melihat tekanan-tekanan yang menghampiri jelang turnamen tersebut. Pasalnya, tekanan-tekanan yang datang padanya kemungkinan besar bisa mempengaruhi performanya jelang Piala Asia 2023. Ia pun berpesan kepada para pemain lainnya agar menerapkan hal serupa. Klok mengatakan bahwa seluruh pemain timnas harus menikmati momentum saat ini. Kabar bahagia sedang menyelimuti salah satu pemain muda Timnas Indonesia. Pemain tersebut ialah Rafael Struijk, penyerang berusia 20 tahun yang saat ini membela ADO Den Haag yang mentas di Eerste Divisie atau kasta kedua Liga Belanda. Ya, sang winger muda ini sejatinya dipanggil Sintayong untuk melakukan pemusatan latihan di Turki sebagai persiapan menghadapi Piala Asia 2023.
Sebagaimana diketahui, sang pemain sejatinya menjadi langganan Sintayong usai melakukan proses naturalisasinya pada awal tahun 2023 ini. Namun sayangnya, Rafael Struijk hingga saat ini masih belum tergabung dengan Marcelino dan kolega. Kini terbaru, klub ADO Den Haag telah resmi melepas winger muda tersebut ke Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023. ADO Den Haag memberikan dukungan spesial agar sang pemain dan tim Garuda meraih kesuksesan. Hal itu mereka ungkapkan melalui laman resmi klub. Diharapkan Rafael Struijk bisa berkontribusi selama gelaran Piala Asia 2023 ini. Fakta menarik menghampiri salah satu pemain Timnas Indonesia jelang menghadapi Piala Asia 2023. Ya, sebagaimana diketahui, saat ini skuad Garuda sedang melakukan pemusatan latihan di Turki. Dalam pemusatan latihan itu, bek muda Timnas Indonesia Justin Hubner menjadi salah satu pemain yang dipanggil pelatih namun belum hadir. Walau belum hadir, sang pemain sejatinya memecahkan rekor baru untuk Timnas Indonesia. Rekor tersebut ialah dirinya menjadi satu-satunya pemain asal Indonesia yang terpapak di situs resmi Liga Inggris. Hal itu bisa dilihat dari laman resmi Premier League. Walau belum melakukan debutnya di Premier League, dia tercatat menggunakan nomor punggung 67 untuk Wolves. Sebelumnya, dia sudah memilih menjadi WNI dan semua proses sudah dilewati dengan tuntas. Dia juga sudah tersedia untuk Timnas Indonesia dan akan tampil di Piala Asia 2023 nanti. Patut dinantikan debut Hubner bersama Wolverhampton Wanderers di Premier League dan Timnas Indonesia di Piala Asia nantinya. Salah satu pemain keturunan Indonesia, Tom Haye, beberapa waktu lalu memang membuka peluang untuk membela Timnas Indonesia. Bahkan ia meyakini bahwa hal tersebut akan segera terjadi. Tom Haye merupakan gelandang berusia 28 tahun yang membela tim asal Belanda SC Heerenveen. Dia melakoni 14 laga di Eredivisie musim ini dengan mencetak 2 gol dan sebuah assist. Kini kabar terbaru, sang pemain mengunggah foto sang nenek yang berasal dari Sulawesi melalui Instagram story-nya. Tak hanya satu, Haye juga mengunggah foto pernikahan antara kakek dan neneknya. Dalam foto lawas hitam putih tersebut, nenek Haye menggunakan gaun putih. Dengan mengunggah foto neneknya dari Sulawesi itu, beberapa supporter pun beranggapan bahwa sang pemain sudah tak sabar untuk membela Timnas Indonesia. Jika proses naturalisasi sang pemain segera dilakukan, maka gelandang berusia 28 tahun itu berpotensi akan menjadi kekuatan skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Timnas Indonesia arahan Sintayong saat ini sedang melakukan pemusatan latihan di Turki guna menghadapi Piala Asia 2023. Dalam pemilihan lokasi TC ini sejatinya tak luput dari sorotan supporter. Mereka mempertanyakan kenapa Timnas justru menggelar pemusatan latihan di Turki padahal Piala Asia sendiri digelar di Qatar. Kondisi Turki saat ini sedang dalam suhu dingin yakni 14 derajat Celcius, sedangkan di Qatar dinilai memiliki suhu yang panas. Kendati demikian, pada tanggal yang hampir bersamaan, Timnas U20 Indonesia menggelar TC di Qatar. Mereka berlatih di suhu 16 hingga 18 derajat Celcius saat ini. Kondisi ini membuktikan bahwa suhu di Turki dan Qatar saat ini tak jauh berbeda. Di samping itu, Timnas Indonesia akan berlaga di Piala Asia melawan tim grup D pada tanggal 15 hingga 24 Januari mendatang. Melansir dari situs penyedia data perkiraan cuaca AccuWeather, pada tanggal tersebut suhu diperkirakan berkisar antara 19 hingga 20 derajat Celcius. Melihat data ini, posisi Timnas Indonesia yang berlatih di Turki bisa dibilang cukup tepat karena kondisi cuaca yang tidak berbeda jauh saat Piala Asia nanti.